Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Mohon maaf, baru nyampe ini, jadi telat ya. Saya koreksi, bagaimana dari soal kemarin yang figural sudah kerjakan belum? Kemarin PR ya, yang figural. PR-nya bagaimana PR-nya? Sudah ada yang sudah mengerjakan? Sudah semua? Atau bagaimana, teman-teman? Atau belum? Sudah, oke. Kalau sudah ya, itu latihan ya. Jangan lupa pakai AI saja untuk berlatih nanti. Kalau memang perlu kita bahas sama-sama, nanti kita akan coba bahas juga. Ya, baik. Kita mulai nomor satu sekarang. Pada prinsipnya, untuk nomor satu silahkan. Bentar. Ya, ini sudah direkam. Nanti rekamannya akan saya simpan ya. Ayo, silakan teman-teman. Ayo, yang lainnya silakan. Ya. Nomor satu kita lihat dan ini selalu soal-soal yang seperti ini yang biasa keluar tuh soal-soal seperti ini. Jadi ini teman-teman harus benar-benar dikuasai. Terutama bukan berarti teman-teman harus apa ya harus menghafal tidak, tetapi lebih cenderung kepada bagaimana teman-teman bisa memahaminya. Nah, setahun belakangan negara ini dilanda berbagai bencana non alam, pandemi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan guna menekan penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut membatasi pergerakan dan aktivitas masyarakat. Namun pihak tertentu tidak setuju kebijakan membatasi kegiatan masyarakat. Bahkan beberapa orang mengungkapkan ketidaksetujuan secara terbuka. Sikap seperti demikian bertentangan dengan Pancasila, sila keberapa? Yuk, ini kan tujuannya pembatasan itu untuk mencegah kematian. Berarti menghargai hidup orang banyak gitu ya. Kali ini kan bertentangan. Kalau sesuai dengan musyawarah ya beda judulnya. Bukan bukan pertentangan, tapi di sini yang ditekankan adalah ini bertentangan dengan apa? Target penyebaran virus COVID itu untuk mencegah terjadinya korban-korban, menghargai hak hidup berarti ya, ya. Nah, ketidaksetujuan padahal targetnya udah benar ya. Oke ya. Berarti bertentangan dengan sila ke berapa itu? Berarti ada perubahan ya. Jadi sila kedua. Kenapa? Karena tujuannya itu kenapa? Karena mereka menentang menentang itu obatnya itu gitu. Jadi kalau misalnya segera yang sesuatu kemudian obatnya adalah pengekangan itu adalah bagian dari terapi gitu kan. Baik, lanjutkan. Nah, silakan nomor dua. Nomor dua, saling menghina, menghina ya, saling menghina, sama menghina, sama menghina nih, saling menghina. Ketiga, nah ini kabre masing-masing berarti terkait dengan permusuhan, berarti persatuan dan kesatuan. Jadi itu yang kondisi itu bertentangan dengan sila ke persatuan dan kesatuan. Jadi jawabannya adalah tentunya adalah ketiga, Persatuan Indonesia. Siapa yang dapat soal-soal seperti ini kemarin, teman-teman? Siapa yang dapat soal seperti ini kemarin? Mungkin ada yang dapat di ujian tahun sebelumnya soal-soal seperti ini. Ini ada dua nih, Sigit aja ada dua orang nih yang masuk. Nggak apa-apa. Saya nggak mau kamu ya pusing.
Oke, waktu tes kemarin kebanyakan tap MPR dan sama undang-undang. Ya nggak apa-apa, karena tidak selamanya. Mungkin ada juga yang dapat ini. Veteran, soal ada soal itu, voice veteran. Mas Cahyo veteran. Ada katanya. Ya udahlah nggak apa-apa. Waduh, ini ini 5 ya. Saya salah itu ketik. Terjadi permusuhan salah satu pejabat tinggi negara oleh oknum pengikut fanatik ekstrim sebuah agama. Aksi negatif menyebabkan seorang pejabat tinggi negara aparat terluka dan ke rumah terdekat, menyebabkan keluarga korban sedih, cemas. Aliansi aksi kriminal yang cukup membahayakan anggota keluarga, tindak penusukan bertentangan dengan sila penusukan loh ya. Membunuh, membunuh itu membunuh itu ya, pembunuhan, menghilangkan nyawa orang, itu sila keberapa penusukan tersebut. Kalau sila apa berarti sila kedua. Kalau itu kan menghargai hak hidup orang lain, itu sila kedua ya, sila kedua. Baik, teman-teman. Kemudian nomor 4. Perhelakan Asian Games 2000 berapa 19 ya. Bernama Anthony Sinusuka Ginting meskipun mengalami cedera ronde ketiga setelah sempat unggul mengalami cedera pada lutut sempat mendapat perawatan medis sedang cedera ia terus bermain hingga akhirnya menyerah tidak bisa menang pertandingan. Sikap itu juga Ginting berlandaskan meskipun kondisi termasuk pada cinta bela negara atau cinta tanah air nomor 4 bela patriotisme patriotisme atau cinta tanah air atau patriotisme. Ayo teman-teman, nomor empat, ayo jawabannya apa? Berarti dia seorang hero, 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 hero itu adalah bukan Hendy Rohandi ya, adalah patriotisme. Oke ya, patriot ya sebagai pahlawan, kira-kira gak sih? Ya, patriot, benar. Kemudian nomor 5. Usaha bela negara sangat perlukan menjaga kedaulatan bangsa. Pada kondisi maksa untuk semua ikut dan serta dalam bela negara. Amanat konstitusi tercantum pada Undang-Undang UUD 45. UUD 45. UUD 45 pasal berapa nih? Edit-editnya nih. Bela negara tentunya ya. 27 ayat berapa? 27 ayat 3. 27 ayat 3 terkait dengan bela negara ya, bela negara. 27 ayat 3. 27 ayat 3. Ah, 27 ayat 3. Kemudian Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga tinggi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, pajak, pendidikan, agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Hal tersebut merupakan ketentuan undang-undang pada yang ditetapkan. Oh, ini undang-undang apa pernah nggak dapat tentang DPD itu, tentang DPD itu adalah Undang-Undang Nomor 9 November ditetapkannya ya. Berarti jawabannya adalah 9 November. Nah, ini jawabannya adalah ini. Kemudian, silakan nomor 7. Kedudukan peran lembaga sangat penting pendukung penerapan transparansi proses pengadilan Indonesia. Salah lembaga peradilan mengadili berwenang pengusutan calon hakim agung serta kewenangan dalam menjaga penegakan kehormatan. Berarti maka komisi yudisial ya kalau eh, terkait dengan hakim-hakim ya urusannya komisi yudisial ya. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hukum, sengketa hukum yang mengacu pada undang-undang atau pengajuan undang-undang itu juga
bagian dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian nomor 8, Pancasila merupakan suatu pemikiran yang muat pandangan dasar cita-cita mengenai sejarah manusia, masyarakat, sumber, kebudayaan Indonesia. Hal tersebut menunjukkan Pancasila merupakan apa? Pancasila merupakan bisa apa? Pandangan hidup B dan BC ya. BC. Ya, BC ya. B, pandangan hidup BC ya. Jawabannya ya, teman-teman. Jawabannya teman-teman. Kemudian nomor 9, dasar hukum negara berbentuk proses melakukan pendiri bangsa menjelang proklamasi. PPKI adapun rencana undang-undang dibahas pada tanggal rancangan undang-undang. Nah, ini jarang keluar tapi kita harus tahu ya lah. Jawabannya adalah silakan ya, silakan. Nomor 9, silakan. Nomor 9, rancangan undang-undang dasar. Rancangan undang-undang dasar kapan itu? Rancangan undang-undang dasar. Coba cek siapa yang pegang googling. Ayo googling. Apa itu? Tanggal berapa? Googling. Jangan sampai nanti kita salah. Jangan sampai kita salah. Googling. Kapan undang-undang? Saat sidang BPU PKI kedua ya. Jangan lupa sidang BPU PKI kedua. Jadi kapan? 10 Juli sampai dengan 17 Juli. Ya, yang kedua. Kemudian nomor 10. Pancasila dalam bahasa di Indonesia sendiri baik dari adat istiadat, budaya, religius, keagamaan bangsa Indonesia. Terus merupakan nilai asal muasal Pancasila yang disebut ah, asal Pancasila yang disebut apa? Itu kausa material ya. Oh, yang berdasarkan adat istiadat itu kausa material. Materalis ya. Jawabnya materialis ya. Jawabannya adalah jawabannya 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? Oh iya, materinya sudah diberikan ya di materi umum sudah ya, ataupun di grup materi Anda. Yang belum nanti saya share lagi ya. Kalau yang belum, TKP dan lain sebagainya, e-booknya sudah saya share. Cuman mungkin ada lupa membaca, lupa membaca. Baik, benar 5, benar 8, benar 7. Semangat, semangat, benar 7. Ingat target Anda ada 85%. 85% artinya harus benar 9. Ya, harus benar 9. Baik, nomor 11, Pancasila sebagai dasar negara merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maksud Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang paling tepat adalah, nomor 11. Nomor 11. Nomor 11. Ayo, nomor 11. Pandangan hidup berarti arah ya, menurut pedoman arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi jawabannya adalah A jawabannya. Kemudian coba, oh ya sudah benar. Nomor 12. Bangsa Indonesia memiliki ideologi masing-masing negara tetap eksis ya. Mampu mengarahkan negara dalam penjalanan pemerintahan bertindak mengurusi aturan dan pergaulan internasional. Sama halnya dengan bangsa Indonesia, Pancasila menjadi pedoman penyelenggaraan secara menyeluruh dituangkan dalam berbagai kebijakan dan aturan.
H ini kedudukan Pancasila sebagai segala hal, sumber dari segala. Pokoknya kalau urusan eh, urusan segala hal itu apa itu segala hal itu ya terkait dengan hukum. Nah, tiap bangsa ideologi masing-masing mampu mengarahkan negara menjalankan pemerintahan bertindak mengurusi urusan dalam negeri mau dalam pergaulan internasional. Nah, sama halnya dengan Pancasila menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh dituangkan dalam berbagai kebijakan dan aturan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila sebagai apa itu petunjuk, hanya sebagai pedoman. Ini ada tulisannya pedoman, pedoman, ada tulisannya pedoman. Pedoman berarti apa itu ada pedoman? Karena ada sebagai pedoman, maka Pancasila adalah sebagai sumber dari segala tertib hukum. Pedoman judulnya juga ya. Kemudian nomor 13, pada proses perumusan Pancasila membutuhkan waktu yang tidak singkat. Selain diisi selain dilihat dari sisi waktu, perumusan melibatkan banyak tokoh pendiri bangsa yang akhirnya terbentuk Pancasila sebagai dasar negara hingga saat ini. Nilai ruhul yang dapat diambil dari proses perumusan Pancasila sebagai bangsa Indonesia adalah, yo, berjuang, nilai luhurnya, karena kan sama-sama mereka ya, sama-sama mereka berarti mereka berjuang menumbuhkan kebersamaan ya. Jadi nilai kan yang kita ambil adalah nilai yang dapat kita ambil judulnya ya. Berarti yang kita ambil adalah bahwa mereka itu bersama-sama membuat sesuatu untuk negeri ini. Jadi menunjukkan kebersamaan ya. Berjuang untuk kesejahteraan bersama enggak kok. Mereka malah ada yang nggak punya rumah sama sekali. Kemudian Jenderal Sudirman terbaik pernah dimiliki bangsa Indonesia. Kesetiaan negara, kegiatan dan melawan penjajah tidak diragukan lagi dalam membela dan mempertahankan negara Republik Indonesia. Sikap membela nasional ini dilakukan Jenderal Sudirman merupakan contoh. Yuk, contoh apa? Nomor 14. Nomor 14 ya. Berarti kesetiaan membela. Contoh berarti semangat. Oh, ayo. Kesetiaan melawan penjajah. Melawan penjajah itu resikonya adalah mati. Berarti menunjukkan bahwa dia rela berkorban. Ya, mereka dia berkorban. Oke, ya. Membela menurut Hana dilakukan Jarod mencuri sikap rela berkorban. Kemudian nomor 15, Partai Nasional Indonesia yang dikelola oleh Soekarno beserta beberapa rekan di Bandung disambut semboyan Marhainisme yang memperjuangkan rakyat miskin. Dalam menjalankan program kerjanya, PNI tidak berkeinginan bekerja sama atau kooperatif dengan penjajah disebabkan, nah, apa penyebab si PNI tidak mau bekerja sama, ya, bekerja sama. Kenapa? Untuk menghindari apa? Nggak mau, malas itu bekerja sama. Benar ya, jawabannya adalah untuk menghindari kemerdekaan diraih kelak merupakan pemberian. Ya, kemudian tahap pengurusan Indonesia mengambil alih pabrik-pabrik, ya. Jepang memberikan kebijakan, salah satu kebijakan adalah wajibkan rakyat dan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan sendiri yang menunjang kepentingan perang disebut nomor 16. Ayo nomor 16. Nomor 16. Jawabannya adalah si Naruto ini. Otsaki Naruto. Otsaki adalah kebijakan untuk mampu rakyat dan pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri itu namanya autarki. Kemudian nomor 17. Pembukaan Undang-Undang Dasar dianggap sebagai proklamasi terperinci karena di dalamnya berisi ide landasan negara Indonesia merdeka. Landasan Indonesia merdeka adalah hukum Tuhan. Kemerdekaan merupakan hak asasi secara individu kolektif bersumber pada
keberadaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut penjelasan pada Undang-Undang alinea keberapa? Nomor 17 alinea keberapa? Ini paling ya alinea. Kemerdekaan adalah hak asasi bangsa Indonesia yang diberikan Tuhan. Jadi Indonesia ke ke nomor 17. Ayo dipahami lagi. Undang-Undang Dasar 1945, ayo coba. Alinea keberapa? Ayo, ada yang tahu? Ayo coba cek Undang-Undang Dasar 1945 apa? Sungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, itu. Alinea keberapa itu? Coba cek sih ya. Ayo cek 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 cek. Googling googling. Alinea alinea keberapa? Googling googling googling. Alinea keberapa? Yo, alinea pertama. Ayo, ayo. Ada pertama atau kedua? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajah atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia bersatu berdoa adil nak maut. Atas berat rahmat yang maha kuasa dan dengan dirongeng keinginan luhur supaya berkembang kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi, jadi sila, oh sila. Jadi ini terkait dengan hukum Tuhan, gitu, terkait dengan ketuhanan loh ya. Berarti coba bentar, saya apa masih lupa, sudah lupa ya. Bentar, saya cari dulu nih. Bentar ya. Undang. eh, Oke, oke. Baik, sebentar. Sebentar lagi. Ah, ini ada nih. Ah, atas rahmat yang kuasa. Nah, berarti paragraf ke berapa? Paragraf ke atau alinea ke berapa? Alinea ketiga. Oh iya, ketiga. Bubar-bubar kita. Keliga ketiga ya. Kemudian nomor kemajemukan yang tumbuh dan dalam kehidupan bangsa Indonesia dihormati, dihargai, dan didukung dalam prinsip yang mengikat keberagaman tersebut, sebuah kesatuan yang kuat. Dapat dicapai dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ita. Tidak sektarian dan eksklusif berarti apa nomor tidak eksklusif itu ya sifatnya tidak bercampur, hanya khusus orang-orang tertentu saja. Berarti jawabannya adalah nomor 18 itu apa? Tidak dibenarkan mengagungkan diri sendiri, ya. Kita paling hebat itu enggak. Nah, ini jadi jawabannya adalah ini, ya. Adalah kita tidak benarkan dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak dibenarkan. Kemudian nomor 19.
Aktualisasi pemahaman nilai-nilai kebinekaan Tunggal Ika harus mampu menumbuhkan kembangkan kehidupan bermasyarakat yang saling menyadari bersatu secara sinergi satu daerah dengan daerah yang lainnya, etnik dan lain sebagainya. Bila yang tercapai maka akan terjadi apa? Nomor 19. 19. Kalau ya persatuan, persatuan itu yang mana? Persatuan itu berarti kalau saling saling menyadari sinergi berarti terintegrasi ya, integrasi nasional. Jadi jawabannya adalah ini jawabannya. Bela negara bukan beta negara. Ini. Oke. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar terluas di dunia memiliki beraneka ragam bahasa sehingga menyatukan kecenderungan diperlukan sebuah sebuah apa ya? Sebuah apa ya? Nomor 20. Sebuah sebuah apa nomor 20? Ya harusnya diperlukan sebuah tagline kalau kalau di kita tagline. Bisa dasar negara, bisa nggak? Ya harus harus ada tagline-nya, semangatnya, semangatnya. Tagline-nya apa? Berarti kita harus apa? Ya harus berdasar keinginan berbeda-beda. Kan ada tadi semboyan bangsa Indonesia apa sih? Bhinneka Tunggal Ika kan? Ini berbeda-beda diperlukan sebuah apa? Berbeda-beda persatuan dan kesatuan berarti semboyan. Semboyan, semboyan. Kenapa semboyan? Karena Bhinneka Tunggal Ika adalah sesuai dengan itu, berbeda-beda ya. Kemudian integrasi nomor 21, ayo nomor 21. Nomor 21 silakan. 21. Nomor 21. Integrasi nasional dapat dilihat sebagai proses pemersatuan perbedaan-perbedaan yang terdapat suatu negara ternyata keselarasan dan kesadaran nasional. Pada prinsipnya integrasi nasional dalam masyarakat multikultural akan apa ya? Akan serta dengan akan tercipta dengan penyelenggaraan kerjasama antara akan tercipta kerjasama antara ini ya integritas itu kerjasama penyelenggara negara. Penyelenggara negara kan dari mulai MPR, DPR, trias politika serupa akan serupa ya akan serupa dengan oke nomor 22 sebagai bangsa Indonesia yang besar dan majemuk, masyarakat Indonesia secara sadar ingin bersatu agar dapat hidup pokok sebagai bangsa yang berdaulat. Ini merupakan faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan yaitu kecuali yang bukan perekat persatuan, kecuali yang bukan. Kalau Sumpah Pemuda itu adalah kegiatannya, tapi ya isinya. Ya, isi Sumpah Pemuda itu yang ada di dalamnya. Jadi jawabannya adalah itu kecuali ya. Kemudian nomor 23, pada saat terjadi Perang Dingin Dunia Kedua, semangat nasionalisme Indonesia dilandasi prinsip keharmonisan yang adil dan beradab antar perguruan antar bangsa ditunjukkan oleh dengan cara adil dan beradab. Non-blok ya, pasca kita tidak beda-beda ya, tidak beda-beda. Kalau adil, kalau ini kan lihatnya adalah nasionalisme keharmonisan yang adil dan beradab antara pergaulan bangsa. Ya udah berarti terkait dengan
Kita berperan aktif dalam mengulang gerakan nombok. Kita tidak berperan, kita sama-sama ke sono kemari. Gak jelas akhirnya. Ke sana kemari gak jelas akhirnya. Ya, itu kan non-blok kan diciptakan untuk itu. Kita tidak terlalu blok ke sana, nggak perlu sini. Terlalu berat sebelah, nggak. Nah, ini illegal fishing. Illegal fishing pada Indonesia mengkhawatirkan. Kemudian, ikannya biasanya tidak sesuai prosedur, menubah karang, kemudian pencemaran air, perairan. Penangkapan tangkap asing melakukan pencurian Indonesia sangat dan sawah berkali, namun dilakukan pengawas milik KKP. Aksi penjualan tersebut digambarkan dalam teks dan termasuk jenis ancaman non tradisional ya. Ancaman apa kemarin? Ancaman apa? Pencurian itu tradisional atau dari eksternal internal itu. Ancaman dari luar ya. Negara lain soalnya yang masuk ya. Dari negara lain yang kalau internal dari dalam pencurian itu kan oleh negara asing ya. Kemudian sekalipun saat ini negara Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang, semangat dan kesadaran bela negara harus tetap ada dan dapat diwujudkan dalam bentuk lain dalam rangka. Nah, ini nomor 25 silakan. Dalam rangka apa? Ya bela negara itu mencegah menjaga keutuhan NKRI. Ya, menjaga keutuhan NKRI. Kenapa NKRT? Ini banyaknya tulisan-tulisan yang nggak jelas. KRI ya. A. Kemudian nomor 26. Sebagai tindak lanjut surat perintah 11 Maret, Soeharto mengemban Surimar segera mengambil tindakan yang menata kembali kehidupan berbangsa bernegara sepanjang tahun 45. Di bawah ini merupakan tindakan yang diambil Soeharto. Ya, ayo, ada kecualinya enggak? Kecuali ya, ada kecualinya harusnya. Harusnya ada kecuali di sini. Ini bonus aja lah ini. Ada kecuali ya. Ini kan yang membentuk ini adalah Soekarno nih. Dwi Kora. Ada kecualinya nomor 26. Nomor 26 ada kecualinya. Ya, yang bukan ya. Kecualinya jangan lupa. Yo, yang bukan. Nggak kebaca sama saya. Yang bukan berarti membentuk Dwi Kora. Kecualinya ya, ada kecualinya. Kemudian nomor 27. Pada periode pertama, pemerintahan Presiden Joko Widodo mencanangkan program Nawacita. Misi-misi tertuang dalam program yang mencakup berbagai kebijakan terobosan di berbagai bidang. Pada akhir kepemimpinannya, kantor staf presiden merilis capaian keberhasilan bidang politik internasional. Salah satunya adalah kita apa nasional terpilihnya. Nah ini terpilih Indonesia, Palestina, dan ini nih A dan B-nya Indonesia. Sebentar lagi berapa hari lagi? Sekarang hari 18 hari lagi ya mau berhenti. Tapi saya juga bingung kenapa di Indonesia itu setiap belum ada kayak presiden, mungkin baru Yudhoyono yang turun mulus gitu ya. Yang lainnya repot itu ya. Sekarang kayak presiden kita kan Mulyono lagi disebut. Yang lainnya juga dihujat dan lain sebagainya. Kita tahu Indonesia itu kayak gimana ya. Mulus. Ya sih cuman gara-gara fufu papa tercoreng di ujung-ujungnya tercoreng gitu. Itu Pak Dokter itu kalau lihat apa tics-tics di wajah itu sebagai dokter saraf itu gimana itu? Lihat aja, klik klik klik. Gitu. Itu pemakai bukan ya? Nah, ini dokter Irfan ini, jagonya ini. Kurangi stres ya, kurangi stres. Nah, oke, nomor 28. Uang bukan modal paling utama yang dibutuhkan seorang apabila ingin memulai bisnis. Banyak kalangan motivator dan praktisi bisnis menyatakan bahwa aset penting yang dibutuhkan seorang memulai bisnis adalah pengetahuan mengenai bisnis yang akan dirintis. Seorang pengusaha yang
dapat belajar langsung dari praktisi yang lebih dulu menekuni bisnis. Charles memungkinkan calon berusaha dapat bereksperimen secara langsung dan memilih bisnis yang sesuai. Maka makna kata eksperimen dapat di atas. Nah, eksperimen. Oh, silakan. Coba cek cek lagi nih. Eksperimen dalam ini arti yang lain berarti bereksperimen. Nah, bereksperimen di sini ada berarti mencoba ya. Eksperimen berarti mencoba percobaan kebenaran teori bisnis. Jadi jawabannya adalah ini kan hanya kosakata aja, ya. Hanya kosakata saja. Nanti tiba-tiba datang ini ya, datang tukang bakso lewat pakai handy talkie ya. Kemudian nomor 29, ayo 29. Republika Republila lagi. Pendidikan menggunakan data sekolah disebut daftar pokok pendidikan DPP. Jumlah KIP tadi pendidikan mencapai 60%, namun jumlah yang diterima oleh mahasiswa yang kurang tepat tersebut karena penelitian KIP masih berdasarkan data yang memiliki Badan Statistik tahun 2021 dikutip. Mengapa distribusi karun kurang tepat sasaran? Kurang tepat sasaran, mengapa itu nomor 29? Ya, berdasarkan ini 2012 ya ini aku balik nih 12 nih data BPS yang salah berarti ya data BPS-nya yang salah masih berdasarkan pada BPS bukan yang dimiliki BPS bukan BPM ya BPS ya jadi jawabannya karena salah itu karena mengacu kepada hasil BPS ini BPS bukan BPM salah ini BPS berdasarkan salah lah dua ini 2012 salah 2012 ini harusnya 2012 salah ini cocok ini 2012 juga salah ya kalau ingat ya teman-teman data itu ya dalam sebuah paragraf data itu data inti biasa disimpan di awal data inti biasa di awal yaitu yang pertama kalau di awal tidak ada maka Anda lihat di akhir ya jadi data inti selalu di awal dan di akhir kadang-kadang disimpan di awal kadang-kadang disimpan di akhir kalau di sini kan intinya apa intinya adalah bahwa ada kesalahan ya karena BPS-nya yang menggunakan BPS pada data 2012. Jadi ingat untuk melihat eh, ide kalimat itu biasa ide kalimat disimpan di awal paragraf dan di akhir paragraf. Bisa di awal, bisa di akhir, juga bisa di awal dan akhir. Tuh, ingat-ingat ya. Silakan nomor 30. Silakan. Kata tersebut ah, Swedia. Ini melakukan perbaikan kendaraan Scania, merek Scania nih ada Scania. Scania tersebut. Nah, tersebut berarti menunjukkan ke Scania ada Scania di orang Swedia punyanya ya. Scania itu adalah merek bus, merek Scania ya. Jadi jawabannya adalah ini. Tersebut, kata tersebut, kata tersebut, ya, merujuk kalimat keempat, merujuk kepada nah kehadiran misalnya Scania memberi harapan baru. Oke, gitu teman-teman. Jadi lihat ini ungkapan-ungkapan dan lain sebagainya juga kalimat-kalimat cara apa hubungan kalimat mungkin nanti ada bahasa Indonesia khusus ya, yang bisa saya jelaskan. Baik teman-teman, hitung 1 sampai 30 benar berapa? 1 sampai 30 benar berapa?
Dua-dua bonus Sania. Dua-dua. Wih, mantap, mantap. 26. Wih, dokter hebat, dokter. 26. Mantap, Dok. Semangat, Dok. Berjuang dua orang, Dok. Itu sudah otomatis masuk, Dok, itu. Langsung SKB, Dok, itu. Oke. Yang lainnya 18. Tuh, Kak. Oke, selamat belajar, teman-teman. Jangan lupa baca, nanti mungkin ada ebook yang saya kirim ke teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa juga baca ebook yang sudah saya berikan di grup ya. Terima kasih untuk hari ini. Rekamannya akan nanti malam insya Allah saya cek dulu. Mudah-mudahan tidak ada halangan, Pak. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok. Kita masih ke TKP. Ya, besok ke TKP. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.